Halo teman-teman YouTube, ini adalah Ishin M80 drone microbrush versi BNF atau Bind and Fly yang saya beli dari Banggood. Jadi ceritanya kemarin saya dapat kupon potongan harga cukup lumayan besar nih kan, dari harga Ishin M80 yang harga normalnya ini $56 atau sekitar 800 ribuan, jadi cuma $31 atau 400 ribu plus gratis ongkir. Link pembelian dan kode kupon ada di deskripsi video. Jadi langsung saja saya sikat satu unit nih dengan versi RX FreeSky ya, dan katanya dapat 3 baterai pula. Wih, mantap. Dan kita lihat apa aja nih kelengkapannya. Kita lihat kan. Lumayan nih buat kebut-kebutan ya. Oke, ini dia untuk Ishin M80. Dari desain dan ukurannya sebenarnya ini untuk menyaingi kompetitornya yaitu King Kong Tiny 7 ya, atau Tiny 75 mm, dan untuk ukuran wheelbase-nya sendiri ini 76 mm. Kemudian di bagian atas ada kanopinya, ada keterangan Ishin dan ada kamera. Kemudian untuk motornya sendiri ini adalah motor brush ukuran 8520 ya. Lalu untuk propnya dengan jenis 4 daun atau 4 blade prop dengan ukuran 44 mm. Kemudian lagi untuk kameranya ini 600 TVL dengan power antena 25 mW. Lalu untuk frekuensinya ini 5,8 GHz dan juga udah punya 48 channel. Nih kalau dilihat dari bentuknya sendiri oke. Kemudian untuk dari FC atau flight controlnya seperti itu, dan ini untuk bagian baterainya sendiri kan, untuk menyimpan baterai. Kemudian untuk jenis GST-nya sendiri ini PH02 ya. Di sini saya dapat kertas satu lembar nih panduan, tapi lumayan cukup besar juga, atau cukup besar nih kan panduan setup. Oke, ini dia saya dapat balancer charger dengan input 5 volt atau 0,5 ampere serta output 4,35 volt atau 0,5 ampere juga. Untuk balancer chargernya seperti ini sama VH2.0. Kemudian baterainya sendiri saya benar aja nih dapat 3 baterai kan. Di sini untuk speknya sendiri berukuran atau punya rating 25C 1S 3,8 volt dengan kapasitas 500 mAh yang kalau saya baca di deskripsi videonya katanya bisa terbang sekitar 6 menitan. Ishin M80 ini punya 3 mode terbang sebenarnya. Yang pertama ada mode altitude hold, kemudian ada mode angle, lalu ada mode acro. Mantap ya. Jadi ada 3 mode tuh. Kemudian ada fitur spesial yaitu punya fitur turtle mode ya, yang dimana secara teknis turtle mode ini kalau misalkan drone crash seperti itu, kemudian posisinya ini terbalik seperti ini, maka dengan menekan tombol atau dengan menarik switch si drone ini bakal kembali ke posisi tegak seperti ini atau ke posisi yang benar. Jadi kita nggak perlu jalan kaki untuk nyari drone dan juga membetulkan posisinya. Oke kan, itu dia untuk spesifikasi dan kelengkapannya. Dan seperti yang saya bilang, karena saya memilih RX FreeSky, jadi di sini saya bakal tunjukin cara binding atau setup berbagai mode terbang ke TX FreeSky ya, atau di sini lebih tepatnya Taranis QX7, dan cara ngebinding serta setupnya sendiri seperti ini kan. Nah, untuk ngebinding antara Ishin M80 dengan FreeSky punya Gan, yang pertama kita bikin dulu model seperti ini kan, ada model 06 di sini, kemudian kita masuk ke page, kemudian di sini kita kasih nama aja untuk nama modelnya sendiri M80 lah. Kemudian kita ke bawah untuk memilih modenya sendiri, karena Ishin M80 ini pakai D8, jadi kita mesti ngerubah ke D8 juga. Kalau secara default di sini D16, kita rubah ke D8 kan. Nah, ini dia. Selanjutnya kita lakukan binding nih kan. Kita tekan saja tombol bind ini. Oke. Setelah ditekan, kita hidupin si drone, dan ada yang cukup unik juga nih untuk cara ngebindingnya sendiri ya. M80 ini berbeda dengan drone-drone yang pernah saya cobain sebenarnya. Kalau di drone lain itu biasanya ada tombol ya di FC-nya sendiri buat ngebinding, tapi kalau di Ishin M80 ini dia harus posisinya ini dihidupin baterai, atau saat dihidupin posisinya ini harus seperti ini nih kan. Harus posisi kameranya ini ke bawah ya. Kita pasangkan dulu baterainya di sini. Kemudian nanti bakal di sebelah sini kan ada lampu flashing ya, atau berkedip-kedip dengan cepat seperti itu, bakal nge-flash untuk lampu dari di dalam FC-nya sendiri yang nanti menandakan proses binding tersebut selesai seperti itu kan. Nah, jika sudah selesai maka lampu di sebelah sisi ini bakal menyala solid, artinya proses binding sudah selesai. Nah, setelah berhasil membuat model baru, sekarang kita
menyiapkan atau menyeting caranya gimana untuk berpindah mode dari mode altitude, kemudian mode angle, dan juga mode acro. Kita masuk ke bagian setup ini, kemudian masuk ke bagian mixer ya. Tapi di sini pastikan dulu untuk inputnya ini berada pada posisi TAER atau TAER seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian mixer. Di sini kita bakal menambah channel baru, yakni di channel 5 untuk menambahkan mode. Biar di sini ditekan saja ya kan. Di sini biar kita beri nama untuk nama mix name-nya mode ya kan. Selanjutnya untuk switch-nya sendiri kita pilih mau yang mana nih untuk berpindah mode tersebut. Kalau saya biasanya pakai ini ya, SA biasanya kalau saya. Nah, kemudian setelah kita membuat switch mode untuk berpindah dari mode altitude, kemudian mode angle dan juga mode acro, sekarang kita menambahkan channel untuk menambah mode arming ya, atau armnya sendiri di channel 6 nih. Nah, kalau di sini saya kasih nama arming aja lah seperti ini. Kemudian untuk source-nya sendiri kita pilih kalau di sini saya bakal pilih SF ya untuk switch untuk melakukan arming, dan jika sudah selesai kita keluar saja dan semua setup sudah dilakukan. Kemudian gimana caranya biar ketahuan nih si drone ini berada di mode terbang apa? Nah, kalau misalkan lampu LED di atas ini berwarna hijau, ini menandakan sedang berada di mode altitude. Kemudian jika kita pindahkan, ini warnanya berubah menjadi warna biru, berada di mode angle, dan ketika saya pindahkan lagi, ini berubah menjadi warna merah ya kan, atau berada pada mode acro seperti itu. Oke, sekarang untuk switch-nya sendiri seperti apa? Karena saya tadi pilih tombol SF, jadi seperti ini kan. Nah, itu dia. Udah udah nyala untuk drone-nya sendiri ya. Untuk mode turtle cukup mudah cara penggunaannya. Agan cukup menekan switch arming saja. Kalau misalkan drone udah crash, kemudian posisinya ini terbalik, kita cukup menghidupkan lagi mode switch atau mode armingnya tadi. Nah, itu dia kan. Jadi si drone bakal balik lagi seperti itu. Dan tadi sempat muter-muter karena ini di meja saya licin. Jadi itu dia untuk proses unboxing, isi kelengkapan, dan juga proses setupnya. Sekarang mari kita cobain performa dari drone ini seperti apa kan. Kita lihat. Oke, dan ini adalah maiden flight di kondisi cuaca yang cerah dan sedikit ada angin. Nah, untuk drone mikro, biasanya saya sering main dengan motor Brass 716, yaitu Ichin E011, dan juga drone rakitan dengan FC Beta FPV Lite. Jadi kerasa banget ada kenaikan speed di motor Brass 8520 Ichin M80 ini. Nah, karena dia punya 3 mode terbang nih. Pertama di altitude hold, rate-nya terasa dalam banget, tapi altitude hold-nya ini stabil banget, bagus. Selanjutnya di mode angle, rate terasa naik tentunya, dan yang saya rasakan ini menurut saya mode angle di M80 ini lebih santai dibanding di drone mikro dengan FC Beta FPV Lite atau Ichin E011. Mungkin karena ukuran frame-nya yang besar, ya meskipun motornya juga sudah gede sih. Lalu di mode acro ini baru kerasa speednya kencang, dan untuk melawan berat dari frame dan juga baterai 500 mAh-nya ini memang seharusnya dimainin di mode acro. Terakhir untuk hasil kamera atau merekamnya ini lumayan bagus sih menurut saya. Kalau agan lihat banyak semut di hasil rekamannya, ini karena di VR yang saya gunakan adalah di VR standar, bukan versi Pro. Jadi ya maklum sajalah. Ichin M80 dengan kelengkapan 1 unit drone yang punya 3 mode terbang, kemudian ada baterai 3 pieces dan 1 balancer charger di harga 400 ribuan, saya rasa adil atau mungkin menang ya. Dan saya juga bakal rakit drone ini menjadi Chainwhoop Brass 1S, nanti saya share videonya. Link pembelian dan kode kupon ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya.